di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih bisa jumpa pada pagi hari ini, di mana anugerah Tuhan sungguh luar biasa buat kita semua. Maka kita masih tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih setiamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami boleh ada itu semua anugerah kasih sayangmu Bapa. Dan pagi ini Tuhan Yesus, kalau kami mau membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami semua mendengarkannya, dan biarlah firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab. Kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Kan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa lah aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa dimana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataannya satu ini, "Tetaplah berfirman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya mereka pun ditutupi, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka."
Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada pagi hari ini yaitu menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa. Karena memberitakan Injil Yesus Kristus, orang-orang Yahudi amat membenci Paulus. Mereka menghasut orang banyak dan menyebarkan hoaks, itu berita bohong atau berita yang tidak benar bahwa Paulus telah menentang hukum Taurat dengan pengajarannya. Bahkan Paulus dituduh telah menjadikan bait Allah dengan membawa orang bukan orang Yahudi masuk ke dalamnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tantangan selalu ada dimanapun kita berada, termasuk di alam kemerdekaan. Memperjuangkan keadilan dan tekun menyatakan kebenaran adalah tanggung jawab yang sangat diperlukan dalam mengisi kemerdekaan, sehingga mana hidup dalam kebenaran dan keadilan tetap menjadi spirit dan kemerdekaan yang diterima sebagai anugerah. Menerima tantangan sebagai ruang bersaksi dari anak-anak Tuhan adalah bagian dari iman. Rasul Paulus tidak bersalah dan terus digugat oleh masyarakat Yahudi, tetapi hal itu tidak membuatnya kendor. Ia sangat memahami dan patuh pada tatanan masyarakat sambil terus memperjuangkan inti dari pengharapan Israel. Tindakan Paulus naik banding kepada Kaisar bukan untuk mengadukan bangsanya. Dia membuka dialog dengan sejumlah besar orang-orang Yahudi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan yang dihadapinya, seperti Paulus, namun kita terus harus bersaksi dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Jangan kita kendor. Mari kita adik-adik tetap semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan buat bangsa kita Indonesia ini, dan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan bahwa apapun yang kita sampaikan, kalau kebenaran, Tuhan pasti menyertai dan menuntun hidup kita. Mari bersaksi di dalam kemerdekaan yang majemuk ini. Tantangan pasti ada, tetapi hadapilah dengan damai. Buktikan integritas sejati kita. Kita pegang teguh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah bukti tanda syukur kita atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jadi mari kita terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami waktu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami masih boleh mendengarnya Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami, menjadi terang setiap langkah kami Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan, karena tanpa Tuhan dalam hidup kami semuanya akan sia-sia. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tika.